Yo Sobat M3 Lovers, kali ini Sobat M3 akan membawakan sebuah alur cerita dari komik manhwa asal negara Cina yang berjudul MN Evil God. Untuk teman-teman yang baru bergabung, teman-teman bisa menonton alur cerita part sebelumnya yang telah admin rangkum dan admin cantumkan di link deskripsi di bawah. Sebelum dilanjut ke ceritanya, you guys Sobat M3 Lovers, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya guys. Di episode sebelumnya, sebuah notifikasi sistem tiba-tiba muncul, memuat quest. Anda telah memprovokasi seorang putra dewa. Habislah riwayatmu. Temukan jalan keluar dari kekacauan ini. Bunuh Pan Wei dalam waktu 1 bulan dan selamatkan keluarga Si. Setelah quest selesai, Anda bisa kembali dengan seluruh kekuatan yang telah Anda peroleh di dunia itu. Kalau tidak, Anda tidak mendapatkan apa-apa. Di dunia Yunsan, kebanyakan seni bela diri dan metode kultivasi dikendalikan oleh keluarga kerajaan serta beragam keluarga bangsawan setempat. Dengan internal kultivasi mereka serta tenaga luar, dan dengan melenturkan fisik mereka, sekuat batu prastasi saja bisa dibelah hanya dengan sekali pukulan. Xian yang berada di dalam perpustakaan pribadi milik keluarga Si bergumam, "Jadi begitu ya, sistem kekuatan di dunia ini bekerja. Setelah aku membaca sejarah seni bela diri di dunia ini, nampaknya ini adalah dunia yang memiliki seni bela diri level rendah dan dunia utama memiliki seni bela diri yang jauh lebih kuat. Tapi ini tidak masalah. Seni bela diri level rendah tetaplah seni bela diri. Bagaimanapun juga, selama aku bisa mendapatkan skill dari level 0, aku bisa menggunakan sistem untuk meningkatkan levelku dan terus-menerus menambah daya bertarungku sedikit demi sedikit." Tidak terasa, Xian sudah menghabiskan 1 jam lamanya membaca dan mempelajari semua buku seni bela diri. Namun, sayangnya saat Xian menggabungkannya, dirinya tidak dapat memahaminya sama sekali. Pada kenyataannya, ada perbedaan antara teks seni bela diri di dunia ini dan di dunia utama, dan lagi Xian pemilik tubuh lama ini sangatlah bodoh. Ekspresi Xian berkeringat dalam hatinya dan dia mengumpat, "Sial, keadaan ini sangatlah buruk. Apa dewa berencana membunuhku?" Xian pada akhirnya memutuskan untuk keluar dari perpustakaan. Namun saat dirinya baru saja keluar, seorang pria berteriak memanggil namanya dan memberitahu jika ayahnya sudah berada di aula dan memintanya untuk segera datang ke sana. Ekspresi Xian berubah suram. Sambil berjalan ke arah aula, Xian bergumam, sekarang bukan pertanyaan tentang mampukah aku menyelesaikan quest, tapi mampukah aku bertahan hidup di dunia ini. Saat ini, karena hanya jiwaku yang menyeberang, tubuhku sebenarnya juga tak bertenaga. Aku hanya bisa mengandalkan kekuatan dari perolehan alam yang aku dapat dari latihan Guyanggongku untuk melawan Pan Wei itu. Skill Guyanggongku sudah melampaui cap level. Akan tetapi, karena subjek perpindahan jiwa, penggunaan skill dari tubuh utama dilarang. Orang-orang juga tengah berbisik mengatakan jika wali kota telah dikalahkan oleh Pan Wei. Mereka bahkan berkumpul di depan aula. Semua orang nampaknya ingin tahu dan melihat keadaan luka dari wali kota. Namun hal itu dapat dicegah oleh pengawal keluarga Si. Nampaknya mustahil juga jika hanya mengandalkan diriku sendiri, dan sekarang aku hanya bisa mencari seseorang untuk mengajarkanku seni bela diri. Iya, walaupun ini memang sudah sangat terlambat untuk melakukan itu, tapi tak mengapa. Aku tidak bisa diam saja untuk menanggulangi situasi ini. Dan sepertinya aku harus mengandalkan ayahku yang pengertian itu. Xian langsung buru-buru masuk ke dalam ruangan dan menyapa ayahnya. Namun di dalam ruangan ternyata ayahnya sudah bersama dengan calon mertuanya. Melihat Xian, sang mertua berkata, "Kemarilah Xian. Kami baru saja membicarakan tentang pernikahanmu dengan Xiaoyun." Si Zhen kemudian menyela dan berkata dengan tegas, "Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Ritual pernikahan telah selesai. Hanya resepsi pernikahan saja yang sedikit berantakan. Kami bisa mengalihkannya di lain hari." Lo tua dengan ragu-ragu kemudian menjawab, "Iya, tapi
Bagaimana dengan Pan Wei itu? Si Zen kemudian menyela. Hahaha, lo tua. Kau tidak bisa begitu saja percaya kepada orang aneh dari pedesaan yang berkata akan menghancurkan diriku, kan? Bajingan Pan Wei itu memang berkembang sangat luar biasa selama beberapa tahun terakhir. Memang benar aku telah meremehkan dia dan akhirnya terluka begini. Akan tetapi aku juga serius telah melukainya dengan jari fajraku. Hahaha, jika dia berani datang lagi dalam waktu sebulan ke depan, maka aku jamin dia tidak akan pernah bisa kabur lagi. Mendengar itu, Lo tua memaksakan senyumnya dan mengangguk setuju. Si Zen lalu mendekatkan wajahnya ke Lo tua dan kembali berkata, "Hei, tunggu sebentar. Apa kau datang kemari dengan maksud untuk membatalkan pernikahannya, Lo tua?" Lo tua buru-buru mendekati Xian dan menepis tuduhan si Zen lalu berkata, "Aku telah melihat Xian dari kecil hingga tumbuh dewasa dan tidak akan membatalkan pernikahan Xian dengan putrinya." Si Zen pun puas mendengar jawaban itu dan tertawa terbahak-bahak. Setelah berbicara sepatah dua patah kata, pada akhirnya Lo tua pamit undur diri dan si Zen mengantarkannya secara pribadi sampai di depan pintu aula. Setelah beberapa saat, Xian menghela nafas panjang lalu berkata, ternyata luka ayah tidak separah yang diberitakan. Pan Wei akan kembali dalam waktu sebulan ke depan. Aku penasaran apa kau punya cara untuk mengalahkan dirinya." Namun, secara mengejutkan, tubuh si Zen bergetar hebat. Dia berbicara lirih meminta untuk Xian membantunya berdiri. Xian pun buru-buru memegang tubuh si Zen dan membawanya masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, si Zen yang bersandar mulai merasakan kesakitan. Nafasnya tidak lagi teratur, dan darah mulai merembes dari sisi mulutnya. Xian yang panik buru-buru ingin memanggil tabib untuk memeriksa keadaan si Zen. Namun, si Zen menahannya dan berkata dengan lirih, Xian, meridian jantung ayahmu sudah dirusak parah oleh Pan Wei, dan tenaga sendi bela diriku sudah lumpuh. Paling lama aku hanya bisa bertahan selama 3 hari. Ketika aku meninggal, para penjilat termasuk calon mertuamu akan segera menyerang keluarga Si demi menjilat Pan Wei. Jadi, malam ini kau harus menggunakan jalan rahasia di belakang gunung untuk melarikan diri secepat mungkin. Melihat Xian yang bersedih, si Zen lalu mengeluarkan sesuatu dari tempat yang dia rahasiakan dan memberikannya kepada Xian. Itu adalah benda dan rahasia terbesar yang dimiliki keluarga Si. Pada ratusan tahun yang lalu, para leluhur keluarga Si menemukan sebuah meteorit yang jatuh. Ketika beliau menemukan itu, dia tersadar bahwa itu adalah pecahan giok sihir. Ketika kau memegang benda itu, kau akan sadar bahwa kau mampu mempelajari skill tak terduga di dalam pikiranmu. Tapi setelah kau sudah mempelajari 10 kata pertamanya, itu akan berhenti terngiang-ngiang di kepalamu. Malangnya, setelah beberapa generasi, tak seorang pun mampu betul-betul memahami misteri tablet giok dan mempelajari skillnya secara lengkap. Namun, hanya dengan melihat 10 kata pertama saja, keluarga Si mampu memahami keunikan skill jari Fajra dan membangun yayasan hari ini. Sekarang giliranku untuk menyerahkannya kepadamu. Xian yang menerimanya merasakan aura yang tidak biasa. Aura yang terpancarkan dari benda ini memberikannya perasaan yang luar biasa. Sebuah notifikasi dari sistem muncul. Anda telah menemukan metode rahasia keabadian dari tablet giok. Jumlah batas penggunaan 1 per 1. Benda ini adalah produk dari peradaban keabadian tingkat tinggi. Artefak warisan yang berisi metode rahasia keabadian untuk sekali pakai. Ada jejak bahwa ini sudah digunakan berulang kali oleh makhluk tingkat rendah. Tapi karena kekuatan spiritual pengguna gagal mencapai standar, maka ini tidak bisa dikonsumsi. Kekuatan spiritual pengguna mencapai standar, memulai pewarisan. Anda telah memperoleh teknik kultivasi jari nirvana. Level Anda saat ini adalah level 0. Setelah menyerahkan artefak warisan itu kepada Xian, si Zen kemudian berkata, "Bergegaslah anakku, ayahmu akan melindungimu selama 3 hari ke depan. Jangan coba-coba membalaskan dendam demi diriku. Cukup kau hiduplah dengan damai. Selama kau mempunyai tablet giok ini, keluarga Si kita akan bangkit lagi suatu hari nanti." Namun, hal yang membagongkan terjadi. Tanpa merasa bersalah, Xia menunjukkan tablet giok yang sudah retak di tangannya. Melihat itu, si Zen terkejut sampai-sampai darah keluar dari mulutnya.
Sian yang panik lalu berkata, "Oi oi oi ayah, apa kau baik-baik saja?" Sebuah notifikasi dari sistem muncul. Perolehan poin asal dari kemarahan Shizen sebesar 0,01 poin. Berbeda dengan negara tercinta kita Konoha, Shizen, sang penguasa kota Yunsan yang menjalani kehidupan mewah, tidak pernah mengeksploitasi masyarakatnya. Dengan mempertahankan kota yang terpencil, dia memilih pendekatan yang lebih baik. Bahkan bisa dikatakan bahwa dirinya cukup merendah. Meskipun anaknya yang bernama Shian sering berada di District Red Light, dia tidak melakukan tindakan yang di luar batas. Oleh karena itu, orang-orang hanya menganggap dia sebagai sampah yang tidak berguna dan diam-diam membencinya tanpa bisa mengeluh. Namun, pada suatu hari, pemberitahuan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba diposting di kota. Semua itu adalah satu persatu daftar hitam dari perbuatan Shian, dan tanpa sadar itu membuat gejolak emosi warga kota yang melihatnya. Mereka berbondong-bondong datang dan melakukan protes keras di depan kediaman keluarga Shi. Sedangkan di dalam kediamannya, Shian yang menggantikan peran ayahnya mendapatkan laporan dari anak buahnya. "Tuan Muda Shian, kami telah memposting semua pemberitahuan di semua kota sesuai perintahmu. Saat ini banyak kerumunan orang yang marah. Untungnya Paduka Raja sedang berlatih di pengasingan. Jadi Tuan Muda, jika saya boleh bertanya, untuk apa Anda melakukan hal seperti ini? Bukankah hal ini mencela dirimu sendiri dan membuat dirimu jelek di mata masyarakat?" Shian kemudian menjawab, Ya, kau tidak perlu tahu. Tapi itu semua aku rasa belum cukup." Para pelayan yang mendengarnya benar-benar terkejut dengan pernyataan Shian. Shian kemudian berkata sambil menyuruh pelayannya keluar, "Baiklah, lanjutkan apa yang sudah kusuruh pada kalian. Aku akan melihat apakah ada sifat buruk baru untuk ditulis dan dipublikasikan." Para pelayan yang mendapatkan perintah kemudian menangkupkan tangannya dan pergi. Shian membuka Windows System dan bergumam, "Iya, karena aku pria muda yang baik-baik saja dari keluarga yang kaya raya, kenapa aku tidak melakukan lebih banyak hal untuk menindas rakyat? Satu-satunya hal yang dapat kulakukan saat ini adalah upaya terakhir. Karena ini tidak secara langsung berhadapan, poin origin yang diperoleh berdasarkan keburukan yang disebabkan oleh kemarahan besar rakyat hanya sebanyak 0,000001 poin. Meskipun aku bisa memanfaatkan orang-orang yang menyebabkan berita untuk mengumpulkan sedikit demi sedikit poin, hanya setelah waktu yang sangat lama, aku nyaris tidak bisa mengikis 1 poin pun. Sekarang aku hanya memiliki 3 poin. Tapi aku tetap tidak tahu jika itu cukup untuk meningkatkan The Finger of Nirvana ke level lain. Meskipun skill yang aku pelajari dari tablet Jet ini seperti skill medis, itu metode milik domain abadi. Aku bahkan belum pernah mendengarnya di dunia utama. Aku tidak tahu kenapa itu muncul di dunia seni bela diri tingkat rendah. Tapi dalam satu kata ini lebih nyaman untukku. Sebuah penjelasan dari sistem. Poin origin tersisa 3 poin. Skill mastery saat ini adalah Finger of Nirvana. Level saat ini adalah level 0. Efek skill ini dapat menyembuhkan beberapa cedera dan penyakit umum di dunia tingkat rendah. Iya, ketika aku hanya memiliki 2 poin origin, sistem memberitahuku jika poin untuk upgrade tidak mencukupi. Iya, biar ku coba lagi sekarang. Sebuah sistem kembali muncul. Skill Mastery Finger of Nirvana berhasil di-upgrade. Level saat ini mencapai level 1. Efek skill ini dapat menyembuhkan sebagian besar cedera dan penyakit di dunia tingkat rendah. Shian bergumam kembali. Ini berhasil. Sudah kuduga ini akan butuh 3 poin untuk meningkatkan level. Ini terasa sedikit hangat. Dan ini tidak terlihat seperti dikendalikan oleh tenaga bawaan. Ini sangat misterius. Ini memang layak untuk dinamai metode abadi rahasia. Setelah berhasil meningkatkan level Finger of Nirvana, Shian buru-buru datang ke ruangan Shizen. Dalam hatinya dia bergumam, "Di level 0, aku hanya dapat menggunakan setiap 12 jam sekali pada ayahku, dan hampir tidak cukup untuk membuatnya pulih sepenuhnya. Biar kulihat apakah jika level 1 sudah cukup untuk membuatnya pulih sepenuhnya." Sambil membuka pintu, dengan wajah yang riang, Shian berkata, "Oh ayahku tersayang, aku kembali untuk melihatmu lagi." Shizen kemudian menjawab, "Hei anak yang tidak berguna, kamu masih saja belum mengambil kenaikan." Shian pun menjawab, Ayah, janganlah seperti itu. Aku di sini untuk menyembuhkanmu."
Di dalam ruangan itu, si Zen kembali berkata, "Hah? Aku sudah bilang padamu, tidak ada gunanya untuk menyodok lukaku setiap hari. Kenapa kamu senang sekali menyodok-nyodok anakku?" Xian kembali menjawab, "Ayah, janganlah sembunyi. Ini kemampuan yang aku dapatkan dari mempelajari tablet jet yang kau berikan." Si Zen menjawab sambil menghindar, "Ah, benarkah itu anakku? Ayahmu ini mengapresiasikan kebaikan dan kesetiaanmu. Jadi, tidak, menjauhlah." Xian mendekatkan dirinya ke ayahnya dan berkata, Ya, menyerahlah ayah. Terima ini, Finger of Nirvana." Kemudian teriakan kencang dari si Zen menyambar di siang hari dan membuat burung-burung sampai berterbangan. Setelah berhasil menyodok-nyodok ayahnya, Xian keluar dengan darah yang mengotori jari dan bajunya. Dalam hatinya dia bergumam, aku tidak mengerti tentang titik akupuntur. Aku hanya menyentuh lukanya. Apa itu hal yang salah? Ya, selama efek medisnya bagus, aku rasa semuanya akan baik-baik saja. Namun, meskipun level 1 mampu menyembuhkan lukanya dan hidupnya tidak lagi dalam bahaya, itu masih belum cukup untuk mengembalikan seni bela dirinya. Tampaknya jika aku ingin ayahku pulih sepenuhnya, aku harus terus memperbaruinya. Saat ini, aku tidak punya cukup poin origin untuk meningkatkannya. Finger of Nirvana mungkin tidak memiliki daya bertarung. Meskipun keturunan keluarga Si dari Finger of Nirvana dan Finger of Vajra jauh lebih rendah dari tingkat itu, toh setidaknya ini memiliki kelas serangan seni bela diri. Jadi saat itu tiba untuk bergelut dan membunuh, itu jauh lebih unggul dari aslinya. Jadi jika saja aku bisa menggunakan Finger of Vajra, mungkin aku bisa lebih baik. Tapi lupakan dulu hal itu. Ini saja merupakan berkah karena telah menerima warisan dari Finger of Nirvana. Jadi untuk saat ini tidak perlu memikirkannya lagi. Xian kemudian memanggil dan memerintahkan anak buahnya, "Pergi dan bantu aku mencarikan semua buku bergambar erotis paling populer di pasar." Semua orang yang mendengarnya terkejut. Wajah mereka memerah. Xian kemudian kembali berkata lagi, "Setelah kalian melakukan itu, persiapkan kuda untukku dan bawa tuan mudamu ini ke rumah bordil terbaik di kota ini." Di keesokan harinya, Pan Wei yang menyamar menggunakan topi jerami melihat berita di kertas dinding sudut kota. Setelah membacanya, dia bergumam, semua ini adalah perbuatan jahat bajingan Xian itu. Apakah tidak ada yang sadar jika ayahnya ada di ambang kematian? Jadi, mengapa belum ada orang yang memukuli dan menurunkannya? Apakah keluarga Si benar-benar memegang gengsi sebanyak itu di kota Yunsan? Sebentar. Sepertinya ada keributan di sana. Terlihat di kejauhan sudah banyak orang-orang berkumpul dan membicarakan tentang sesuatu hal. Di tengah-tengah kerumunan, seorang pria botak di bagian atasnya berkata, Oke. Kalian sepertinya tidak sabar. Aku akan menceritakan berita hal lainnya. Ingat yang kami katakan waktu itu. Ketika pahlawan muda Pan Wei melarikan diri, kekasihnya bernama Lao Xiaoyun ditangkap oleh Xian dan dipenjara di dalam penjara bawah tanah. Di sana dia menjalani semua jenis pelatihan dan mempelajari ratusan jenis pose yang berbeda. Hari ini aku akan menceritakan tentang langkah ketiga The Riding Tigrinding Mortar. Orang-orang yang mendengarnya tanpa sadar berbisik di dekat Pan Wei yang menyamar. Mereka berkata jika Xian yang seorang playboy benar-benar tahu caranya untuk bersenang-senang. Jika saja pahlawan Pan Wei itu mendengarnya, tentu saja sekarang dia akan sangat marah. Di balik topi jeraminya, Pan Wei dengan ekspresi memendam amarahnya bergumam dalam hatinya, Bajingan Xian, aku benar-benar bersumpah akan membunuhmu. Di tempat yang berbeda, Xian yang sedang santai sambil menikmati secangkir teh di tangannya mendapatkan banyak sekali poin kemarahan. Salah satu poin kemarahan didapatkannya dari Pan Wei. Xian yang melihatnya tersenyum dan bergumam, dia memang layak disebut sebagai anak dewa. Bahkan bulunya saja lebih menyegarkan untuk mendengar orang lain. Jika seperti ini terus, mungkin secepatnya aku akan mendapatkan lebih dari cukup poin origin untuk meningkatkan levelku. Dengan ini pula, aku telah mengumpulkan semua bagian yang aku butuhkan. Jadi, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Nantikan kisah selanjutnya di episode keempatnya ya guys. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan penyebutan alur cerita ini, admin M3 Lovers mengucapkan mohon maaf ya guys.
Ikuti terus kisah-kisah manhwa lainnya hanya di M3 Lovers. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya guys. Kami segenap kru M3 Lovers mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.